Baik teman-teman semuanya, kita mulai ya, biar nanti tidak terlalu lama, kemudian waktu benar-benar bisa kita manfaatkan agar paling tidak habis dari Meet kita hari ini ada gambaran-gambaran ke depannya mulai hari Senin apa saja yang akan panjenengan dapatkan nanti. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa di dunia maya, di dunia gaib. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya kita bersemua dengan keluarga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan setiap ibadah kecil maupun besar yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah, sehingga kita nanti juga mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, amin. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju proses PPG yang selanjutnya, hari ini sengaja kita mengadakan meet atas permintaan dari panjenengan untuk yang kita bahas hari ini nanti adalah berkenaan dengan lokakarya. Nanti yang akan mempresentasikan pengalaman-pengalaman beliau adalah Pak Arif Sahadat dari LPTK IAIN Kediri. Dan nanti kita sambung dan saya hanya menambahkan sedikit saja. Untuk Mas Arif, waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari kedua di Kabupaten Tulungagung. Di sini saya ingin membagikan beberapa pengalaman saya pada waktu saya mengikuti proses pembelajaran PPG di LPTK IAIN Kediri. Untuk itu nanti sekiranya nopo nggih Bapak Ibu kirang paham nopo intinya tasih ada pertanyaan, mungkin panjenengan saged langsung menghubungi saya pada waktu besok ada kendala nopo pripun kaitane panjenengan menyelesaikan tugas di dalam tahap lokakarya. Terus panjenengan dek wingi sampun santawis 1 bulan penuh panjenengan nderek belajar mengenai modul pendalaman materi dari, kalau di LPTK IAIN Ponorogo ada berapa yang panjenengan selesaikan untuk tahap kemarin Bapak Ibu? 10 modul. Ada 10 modul, Bapak. Ada 10 modul. Tapi kalau di IAIN Kediri itu kemarin ada 12 modul. Terus untuk gelombang pertama saya selesaikan dengan 12 modul tersebut. Untuk itu mengenai lokakarya ini bimbing panjenengan sudah persiapkan beberapa
perangkat pembelajaran utamanya itu mungkin panjenengan siapkan mulai dari prota, promes, silabus, selanjutnya itu RPP. Terus meniku panjenengan pelajari rumiyin, sekiranya panjenengan ada kesulitan nanti ada pengarang-pengarang dari Bapak dosen, walaupun nggih RPP, prota, promes itu sudah diberikan setiap kecamatan itu diberikan dari KKG kecamatan atau dari kabupaten itu Pak kemarin pengalaman saya itu ada banyak revisi dari itu semuanya. Terus kula dek wingi saya kira itu sudah saya persiapkan, tapi intinya besok panjenengan akan ditanya untuk menentukan kompetensi dasar atau indikator atau dan lain-lain mengenai yang ada di perangkat pembelajaran itu panjenengan kedah ngerti. Terus panjenengan menyusun prota, promes, silabus ataupun RPP panjenengan kedah tahu ini ngambilnya dari mana. Ngoten nggih. Sepintas lalu ini saya screen lewat presentasi saya yang yang panjenengan benjing panjenengan selesaikan. Yang pertama tetap panjenengan panjenengan tetap selesaikan pertama yaitu resume. Coba saya bukakan untuk punya saya itu mulai dari di sini ada langsung panjenengan kalau belum jadwal panjenengan belum saged membuka. Terus panjenengan pembukane tasik benjing Senin, benjing niku nggih. Di sini ada beberapa modul yang panjenengan harus selesaikan. Sudah tertinggal nggih Bapak Ibu? Oke, siap. Oke, ini ada beberapa. Yang pertama yaitu perangkat pembelajaran. Terus panjenengan benjing gini mau di awal kumpul kula sanjangi panjenengan persiapkan itu semuanya dari ini yang dari TK apa ada nggih Bapak Ibu? Untuk yang dari TK. Ada nggih. Ada satu. Ada satu, nggih. Nanti nggih panjenengan persiapkan untuk perangkat pembelajaran TK untuk anak-anak TK itu saya belum begitu paham, ngapunten soalnya untuk TK untuk RPP-nya bagaimana atau program bagaimana saya belum begitu paham. Yang saya paham itu di SD sudah pernah membuat dan insya Allah sedikit-sedikit saged. Di SMP juga insya Allah sempat ikut KKG di tingkat SMP juga insya Allah saya sudah mengerti. Tapi untuk TK saya belum begitu paham. Ngapunten saderenge. Di sini nanti saderenge jenengan masuk seperti biasa itu jenengan harus menyelesaikan ada 5 modul. Pertama perangkat pembelajaran, yang selanjutnya penilaian tindakan kelas, selanjutnya pair teaching, selanjutnya itu review. Maksudnya review itu tugas-tugas panjenengan yang belum sesuai atau belum belum komplit atau masih ada kendala-kendala itu mungkin tugas panjenengan akan direview dari Bapak dosen seperti itu atau Ibu dosen. Saya bukakan yang pertama yang harus panjenengan selesaikan itu adalah perangkat pembelajaran. Oke. Di sini panjenengan mungkin harus kedah saged mengoperasikan
seperti biasa jenengan buka modul. Sedap kasih kode ngateng mriki panjenengan kelihatan Bapak Ibu nggih, ada kontrak belajar menunya itu. Ada resume, ada diskusi, ada tugas, ada remedi, ada materi. Maksudnya materi di sini panjenengan kalau panjenengan maksudnya tugasnya kurang atau apa itu akan masuk dalam remedi. Setelah itu materinya jenengan disuruh membuat apa tertentu. Terang. Oke. Mbak Nisa terang. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kedik mawon. Pak, saya mau tanya. Oke. Modulnya ini kalau jenengan sudah punya, maksudnya nanti tolong di-share ya Pak. Di-share di grup. Terus ini nanti ngeresum kayak kemarin toh? Ngeresum kayak kemarin. Iya, nggih. Kayak 10 modul kemarin. Ya sama seperti itu, kotaknya sama maksudnya. Nggih, saya terangkan terlebih dahulu Bu nggih. Ngapunten. Untuk Nggih. selanjutnya panjenengan teng mriki buka itu ada mengenai kontrak belajar. Panjenengan klik. Kelihatan Bapak Ibu nggih? Iya kelihatan. Kelihatan. Di dalamnya itu ada ini data kontrak belajar seperti ini Bapak Ibu. Jadi panjenengan di sini nanti ada waktu, terus membaca kontrak belajar itu pukul 6 sampai pukul terakhir. KB2, KB3. Itu panjenengan kalau di pendalaman materi kemarin mungkin cuma 1 KB, 2 KB. Kalau di sini setiap meresum itu tidak cuma 1-2 KB. Jadi panjenengan hari pertama bisa menyelesaikan beberapa KB. Kalau di sini kok dia ingin menyelesaikan KB 3 sekaligus, KB 1, KB 2, KB 3. Setelah itu panjenengan meresum pukul 10 sampai pukul 12 niki. Terus ada batas akhir mengunggah seperti kemarin juga ada batas waktunya, di sini juga ada disukani batas waktu pukul 12 sampai pukul 13. Setelah menikah panjenengan ada diskusi dengan metode chatting atau video konferensi. Jadi panjenengan juga menggunakan mengetik, jenengan kirim seperti kemarin dengan rencang-rencang panjenengan di grup atau menggunakan Google Meet seperti ini, panjenengan diskusi seperti ini. Terus ini benjing untuk per kelasnya panjenengan sampun dibuatkan kelas baru nggih Bapak Ibu? Belum, nggih? belum, Mas. Belum dibuatkan, Pak. Untuk pendalaman materi itu kemarin saya ada 18 teman itu dibagi menjadi 2, jadi dikelompokkan per kabupaten. Teman saya ada dari Blitar, Nganjuk, Kediri, dan Ponorogo kalau tidak salah kemarin Bapak Ibu. Terus di Lokakarya ini panjenengan teman-teman benjing akan berubah, tidak semuanya seperti di kelas pendalaman modul kemarin Bapak Ibu. Terus cuma sedikit, mungkin cuma 8 atau 7 teman panjenengan. Mungkin ada teman yang baru di kelas panjenengan itu
supados pada waktu pembelajaran di Lokakarya ini akan lebih efektif karena besok ada praktek dan sampai ujian UKIN tersebut, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Setelah itu ini pukul 15 sampai 22 melaksanakan tugas menganalisis SKI, ESG, KL, KD menggunakan taksonomi dan membuat program tahunan dan program semester. Di sini Bapak Ibu. Selanjutnya hari kedua seperti itu membaca modul KB4 dan KB5 dan mengunggah seperti biasa seperti itu Bapak Ibu sampai akhir saya kemarin itu sampai tanggal 22 Juli Bapak Ibu. Ngoten. Dados panjenengan di hari pertama itu membuat ini tadi ya, menyiap LKI, KD dan program tahunan atau program semester. Analisis itu tahap kedua seperti itu juga sama. Nanti jenengan siapkan tugas membuat pengembangan materi ajar dan model atau metode pembelajaran. Mungkin panjenengan akan disukani dari Bapak dosen kaitannya tugas-tugas tersebut. Panjenengan cuma untuk melengkapinya dan membuat sedetail mungkin untuk hari yang kedua. Untuk hari selanjutnya yaitu membaca modul pembelajaran KB6 dan KB7. Panjenengan setelah itu membuat media pembelajaran dan KPD. Membuat media pembelajaran ini panjenengan saumpama babnya saya kemarin membaca surat Al-Falaq semester 1 di kelas 4. Terus panjenengan siap-siap download video pembelajaran. Durasinya betul usah panjang-panjang, kurang lebih. Kalau kemarin saya membuat pembelajaran itu cuma 9 menit sampai 10 menit itu untuk anak-anak. Ya sudah panjang Pak itu. Oke. Selanjutnya ini yang hari tanggal 15 yang saya selesaikan. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 KB, Bapak Ibu. Seperti biasa, batas akhir mengunggahnya juga ada di situ. Yang panjenengan Suaranya kok hilang? Kok suaranya mboten mireng, Pak? Iya, suaranya nggak kelihatan Pak. Suaranya putus. Ya error jaringan. Koneksinya mungkin. Ya. Orangnya nggak kedengaran, Pak. Pripun Bapak Ibu? Oke, diulangi Pak. Dilanjut Anda. Ulang Pak, suaranya sempat hilang. Oh, ngoten nggih. Untuk itu materi penguploadan panjenengan sudah perhatikan untuk penguploadan. Jangan sampai di akhir-akhir menit atau di akhir-akhir waktu. Umpami batas akhirnya jam 1 siang, jenengan menguploadnya jam 1 kurang 10 menit. Nah, nanti terkena previasi jenengan kesulitan akan membenahi tersebut. Jadi kalau panjenengan saged pada waktu membaca modul, panjenengan sekaligus meresum. Jadi dua-duanya panjenengan membaca, lalu panjenengan meresum. Gitu.
Mboten usah membaca, setelah niku meresum, mboten usah dados menyingkat waktu panjenengan membaca sekaligus meresum, mboten Bapak Ibu. Setelah itu seperti biasa mengunggahnya pukul 1. Setelah itu panjenengan di hari apa ini tadi, kalau saya itu tanggal 15 Juli itu membuat soal yang modelnya itu hot, bisa literasi, bisa numerasi, seperti itu Bapak Ibu, mengenai pengetahuan dan keterampilan. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih mengerti untuk pembuatan soal-soal tersebut, dan panjenengan sikapi bagaimana itu. Selanjutnya di hari berikutnya seperti biasa meresum, mengunggah, diskusi, dan selanjutnya melaksanakan ini tugas membuat evaluasi pembelajaran, penilaian AKM, dan survei karakter. Terus panjenengan umpami panjenengan tadi sudah membuat di pembelajaran atau video ataupun RPP ataupun yang lainnya itu di hari pertama. Terus ini nanti saling berkesinambungan. Jadi panjenengan saumpami hari kemarin panjenengan membuat Prota Promes itu sampai RPP itu di kelas 3, kalau bisa panjenengan tetap di kelas 3. Jangan sampai panjenengan membuatnya itu berubah-ubah. Ranten ini ada kaitannya sampai nanti panjenengan pembelajaran itu sampai di UKIN Bapak Ibu. Jadi panjenengan mungkin kalau panjenengan mulah malih, panjenengan nanti akan terkendala kebanyakan membuat seperti itu. Terus kalau sakit panjenengan istiqomah sampama di kelas 4, ya di kelas 4 mawon, sampama pengen di kelas di karya ini nanti panjenengan sakit pada waktu sudah masuk di pembelajaran UKIN, panjenengan tinggal ngupload mawon, ndak mboten usah ndamel malih, ngoten Bapak Ibu. Setelah itu di hari berikutnya tanggal 17 saya seperti biasa mengunggah tugas evaluasi pembelajaran, penilaian AKM, dan supervisi karakter, membaca modul, perangkat, KB12 sampai KB13, meresum dan mengunggah tugas resum, batas akhirnya sama. Terus yang selanjutnya itu melaksanakan tugas membuat RPP 1. Jadi panjenengan di sini, panjenengan akan membuat 3 RPP yang temanya berbeda. Saya ulang lagi, membuat 3 RPP yang temanya RPP yang temanya berbeda. Suara menghilang, Pak. Suara hilang. berikutnya. Ini ada membaca modul, perangkat belajar. Diulang, Pak. Suara ini pun hilang. Dan agak mantul. Suaranya hilang, Arif. Suaranya hilang, Arif. Jaringannya.
Pak Arif coba mikrofonnya dibeban. Pak Arif, mic-nya mati. Pak Arif mikrofonnya mati Pak Arif. Pak Arif, mic-nya mati Pak Arif. Kayaknya memang sengaja nggak bersuara. Ya coba Bapak Ibu sebentar. Saya hubungi. Pulau Bele Pak Arif. Oke, coba Pak. Saya tak laporan ke Pak Masuna. Pak Dedi, kalau membuat video pembelajaran itu harus datang ke situ ya? Terus Ada begini, murid-muridnya gitu. kalau Itu kan ada video tugas membuat. pembelajaran, ya video pembelajaran dengan apa tuh nanti PPL itu nanti beda. Kalau PPL itu biasanya melibatkan siswa, kalau video pembelajaran itu ya cukup seperti video-video yang telah kami buat. Jadi beda ya Bu ya. Ini kan lokakarya ada PPL, di sini kan ada tuh di anunya Pak Arif itu kan ada itu PPL nanti beda. Kemudian ada tadi ada per teaching tadi itu juga insya Allah nanti bisa melibatkan siswa. Monggo Pak Arif dilanjut dulu. Pun Pulau Bel Mas Dedi. Pak Arif. Iya gitu. Pak Arif Pulau Bel wow. untuk iki Takkan nyalakan anu yang dekatnya kamera. Ini kok Mas Eko bergabung nih kok. Kok. Selamat datang Pak Eko. Sepundi Mas Agus. Halo Bapak Ibu, Nggih. saged mendengar suara saya? Nggih, monggo Pak dilanjut. Nggih, pun sakit. Monggo. Monggo dilanjut. Nggih, saya lanjut nggih Pak. Untuk ini tadi saya lanjutkan dari video pembelajaran sebagai sumber belajar, video praktek pembelajaran. Jadi panjenengan benjing akan menggunakan sistem daring, nggih. Panjenengan bisa menggunakan Google Meet sebagai aplikasinya atau pakai Zoom atau yang lainnya pada waktu panjenengan menyelesaikan tugas-tugas lokakarya di sini. Mungkin untuk di modul apa namanya
perangkat pembelajaran wonten pertanyaan Bapak Ibu? Nggih, sekedap Pak Arif sedikit menambahkan Nggih. tadi ada beberapa istilah yang mungkin perlu untuk kita pahami bersama. Tadi ada analisis SKL. SKL itu adalah standar kompetensi lulusan. Ini yang juga ada di 8 standar apa itu namanya. Biasanya kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti akreditasi sekolah, ini insyaallah sudah paham nggih Pak Arif ngoten nggih. Kemudian ada KI itu ada 4 atau bahasa umumnya ada 3, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Itu nanti panjenengan juga harus kuasai. Dan tadi ada prota, ada promes, itu intinya juga harus panjenengan kuasai. Terus maksud dari Pak Arif tadi bahwa aplikasi Meet dan Zoom bisa kita manfaatkan untuk pembuatan video pembelajaran itu. Jadi intinya video pembelajaran itu bebas, ngoten Pak Arif ya. Yang penting itu adalah hasil karya kita sendiri, tidak ada campur apapun dari pihak lain. Masalahnya kalau sudah terkena Suaranya hilang, Pak. plagiasi, itu nanti berakibat fatal bagi video kita. Jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah kami kirimi e-book, nanti ya seperti ini panjangan presentasi dengan panjangan. Nggih, Pak. Halo. Bisa nggih? Oke. Mohon maaf. Jadi ngeten nanti untuk pembuatan video pembelajaran itu seperti yang dilakukan oleh Pak Arif dengan aplikasi Zoom atau Meet, panjenengan screen share seperti ini, panjenengan tinggal menjelaskan seakan-akan menjelaskan ke siswa, panjenengan rekam, itu nanti sudah bisa dijadikan video pembelajaran. Yang kemarin sudah punya e-book PAI itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi tinggal share screen seperti ini saja, nanti sudah bisa. Monggo Pak Arif bisa dilanjutkan. Nggih Pak Mas Dodi, itu mengenai nggih. Dari penjelasan Mas Dodi itu semuanya sudah jelas menurut saya. Untuk saya cuma menambahkan dalam kaitannya untuk sistem daring, panjenengan dituntut untuk menjadi guru abad 21 niki panjenengan kedah saged mengoperasikan dan membuat beberapa metode-metode pembelajaran yang sifatnya IT. Jangan sampai panjenengan keranten di kelas saya kemarin wong ning Google akeh tinggal menempel. Nah, jadi yang diutarakan Mas Dedi itu tadi saya tambahkan itu benar. Kalau kita cuma menempel dari umpama di Google atau di YouTube kita tempel linknya di situ ya, jadi itu akan kelihatan nanti. Kelihatannya kalau itu bukan atau yang membuat. Nanti panjenengan nanti akan terkena plagiasi seperti itu. Terus walaupun itu videonya cuma tidak bagus, walaupun tidak sebagus yang ada di YouTube atau di mana, pokoknya itu panjenengan buat sendiri ngoten mawon. Itu tambahan dari saya Bapak Ibu. Mungkin saged dimengerti nggih? Oke, Pak Arif, mohon disambung juga apakah nanti butuh channel YouTube atau mungkin bagaimana untuk videonya? Pasti video mentahan kemudian di-upload di LMS atau nanti bagaimana?
Karena oh ya, nggih kula lanjutkan untuk penguploadan mengenai video atau LKPD atau yang lainnya itu panjenengan kedah mempunyai channel YouTube. Jadi panjenengan akan menjadi YouTuber seperti itu. Kalau panjenengan dereng aplikasi suruh membuatkan yang sinten singkang saged panjenengan napa nggih nyuwun bantuannya karanten panjenengan benjing kalau tidak mempunyai channel YouTube itu panjenengan akan terkendala nonton. Dados panjenengan kalau saged panjenengan mengke napa benjing napa pripun panjenengan sikapi itu untuk membuat channel YouTube karanten panjenengan saderenge diupload ditugas di LMS itu panjenengan kedah upload dulu di YouTube, setelah itu akan muncul link, setelah itu panjenengan copy paste panjenengan tempel di LMS-nya panjenengan tinggal upload seperti itu Bapak Ibu. Oh berarti linknya Pak ya? Nggih, cuma link Mas Dedi. Jadi bukan semuanya. Terus kalau keranten untuk lebih cepat kita mungkin dari Bapak dosen kemarin kalau itu kirimnya cuma video mentahnya itu akan membutuhkan waktu lama. Tapi kalau cuma menempel link kan cuma sebentar gitu Mas Dedi katanya Pak dosen seperti itu. Jadi dengan kedah sikapi seperti itu. Mungkin itu untuk di perangkat pembelajaran. Sebelum saya lanjutkan ke modul intune, enten pertanyaan Bapak Ibu? Oke, Bu Sri, Bu Anik Mahmudah sudah angkat tangan. Gini ku Mas, cara membuat video pembelajaran YouTube nih loh. KN apa nih? Terus penting ya. Sering saged YouTube nih kok Mas. Panjenengan mengke untuk seperti itu ya, seperti bagaimana nggih? Panjenengan cuma damel aplikasi KimMaster niku. Kalau tidak salah itu lebih mudah. Mungkin panjenengan download, jenengan buka, jenengan napa nggih? Jenengan insyaallah mungkin saged. Dadi kita kula kemarin nggih sempat seperti itu ya juga meminta bantuan kepada teman yang saged. Alhamdulillah sedikit demi sedikit di akhir modul saya sudah bisa membuat video pembelajaran sendiri walaupun video saya itu tidak bagaimana jauh dari yang dibuat Mas Dedi seperti itu ngapunten. Tapi alhamdulillah ya ini YouTuber semua loh Pak. Semua nanti akan YouTuber panjenengan mengupload setiap video itu akan tampil dan akan dibuka oleh siswa-siswa panjenengan seperti itu Bapak Ibu. Ya berarti mungkin, untuk channel YouTube-nya settingannya harus dibuat publik dulu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pembuatan channel dan juga nanti pembuatan video pembelajaran nanti ya insya Allah lah kita bisa bantu Pak Arif gitu ya. Kita insya Allah kita Untuk Bu Ani Mahmudah monggo kalau ada pertanyaan atau menyambung. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Dedi, saya mau tanya, kan itu membuat video itu yang PowerPoint 2019 itu sudah ada yang sistem kayak ada wajahnya muncul begitu. Itu seumpama dari itu langsung dibuat kemudian digabungkan jadi video itu apa sudah bisa jadi media pembelajaran? Itu saja pertanyaan. Apa harus yang direkam begitu atau yang bagaimana maksud saya itu kan misalnya kalau PowerPoint yang 2019 itu kita bisa menyertakan wajah kita kemudian menjelaskan materi sesuai dengan di apanya itu slide yang kita itu kemudian digabungkan jadi video itu apa juga sudah bisa itu disebut maksudnya apa itu sudah disebut video pembelajaran atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo Pak Arif. Nggih Bu Hanif, itu sekarang
keranten banyak aplikasi seperti itu. Kemarin juga ada yang karena banyak yang sudah bisa menggunakan itu juga termasuk juga sudah bisa. Kantun panjenengan setelah jenengan rekam, panjenengan mungkin yaitu tadi seperti yang saya utarakan di depan, panjenengan upload ke YouTube, setelah itu panjenengan tempel seperti itu sudah bisa Bu Hanif seperti itu. Oke. Jadi kalau pakai itu nggak usah pakai yang diaturnya Pak Dedi itu wis bisa ya, maksudnya kan itu misalnya di situ aplikasinya untuk mengedit atau membuang kan sudah bisa, maksudnya itu langsung digabungkan jadi video gitu sudah bisa disebut itu tadi apa? Kalau diunggah di YouTube disebut Iya, video pembelajaran. Oh iya, sebentar Pak Arif guys, sebentar. Ngeten Bu, Bapak Ibu. Jadi intinya ngeten, video pembelajaran itu tidak dikhususkan kita menggunakan hanya satu aplikasi. Jadi apapun aplikasinya, baik itu PowerPoint atau mungkin Camtasia dan produk-produk yang lain seperti Bandicam dan lain sebagainya, dan juga seperti berbasis Android yang seperti disampaikan Pak Arif tadi, KineMaster itu bebas. Jadi panjenengan bebas menggunakan aplikasi pembuat video pembelajaran, tetapi pada akhirnya nanti harus diupload ke channel YouTube karena penilaiannya nanti di situ. Baik yang menggunakan PowerPoint, monggo, KineMaster juga monggo, pokoknya bebas. Atau hanya sederhana buka Zoom, screen share, kemudian panjenengan seakan-akan menjelaskan materi, kemudian direkam, itu sudah menjadi video pembelajaran. Akan tetapi yang perlu kita tekankan di sini, jangan sampai nanti kita terlena hanya menjelaskan materi, tidak ada anak-anak kita ajak berdoa, kemudian anak-anak kita kita kenalkan untuk KD yang akan kita bahas apa, sampai nanti penutupan itu kalau kita menjadi satu rangkaian video pembelajaran. Jadi apapun alatnya untuk memasak, mungkin ada yang pakai kompor gas, ada yang pakai kayu, ada yang pakai tungku, tetapi hasil akhirnya tetap makanan atau tetap masakan. Jadi apapun aplikasinya bebas, tetapi nanti intinya adalah tetap kepada video pembelajaran. Jadi video pembelajaran itu nanti ya seperti apa? Nanti Pak Arif bisa lebih diperjelas lagi. Ya intinya dari salam, kemudian mengajak anak-anak berdoa, ya itu kan intinya kan situ. Ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Nah, di penutup nanti kita ajak berdoa, kita kasih tugas atau mungkin yang lain. Ngoten Bu Hanif nggih, Bu Hanif Mahmudah dari SMP nggih, boten kantun niki. Dari SMP seperti itu. Jadi bebas kita menggunakan video apapun, insyaallah bebas. Oke, mungkin itu Bu Hanif. Nanti insya Allah saya tambahkan sedikit video saya yang jauh dari kata mungkin seperti itu. Iya, nanti di-share Pak ya videonya share, ya, Pak, untuk share di grup saja nanti biar kami bisa subscribe juga, bisa like juga nanti. Nggih Mas Dedi, ngoten. Niki kula lanjut lagi sementara nggih Bapak Ibu. Iya. Yang materi di Lokakarya ini saya akan lanjutkan untuk perangkat yang lain yang harus panjenengan selesaikan. Setelah itu panjenengan siapkan untuk nggih. Nah, di sini akan ada modul penilaian tindakan kelas. Ya, terus panjenengan setelah membuat video, membuat RPP, promes itu panjenengan harus menyelesaikan ini. Kasarannya kalau kita kuliah itu skripsi, tapi kalau di sini kita akan meneliti penelitian tindakan kelas seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga panjenengan nanti akan juga seperti biasa. Jadi ini saya
saya modulnya. Sampun kelihatan Bapak Ibu nggih? Nah, di sini juga sama seperti kontrak belajarnya panjenengan lihat benjing di kontrak belajar panjenengan buka. Yang pertama itu kemarin kalau saya itu dari Bapak dosen Ahmad Sodiqi Solahuddin, itu dosen saya. Nah, di sini seperti biasa membaca kontrak belajar. Seperti biasa, jamnya, pukulnya seperti itu. Nah, di sini akan meresumnya bukan cuma 1-2 KB. Di sini sekaligus langsung 4 KB ini Bapak Ibu di PTK ini. Meresum, mengunggah seperti itu, terus diskusi seperti biasa, melaksanakan tugas membuat proposal PTK dan instrumen. Jadi panjenengan selesai menggunakan metode chatting atau video conference atau itu tadi, panjenengan setelah itu akan disuruh membuat PTK. Kemarin saya ada kendala karena saya belum pernah membuat PTK karena saya berbasis masih di SD, terus SD swasta. Jadi saya akan beberapa kendala mengenai pembuatan PTK. Keranten waktunya itu sore setelah saya diskusi, malam hari, besok paginya suruh mengupload. Terus saya menghubungi teman-teman dari teman yang ada di LPTK Kediri itu juga sama-sama ada yang belum bisa membuat, ada yang sudah membuat. Keranten banyak kendala. Terus menyikapi itu saya langsung menghubungi dari pihak Ketua KKG Kecamatan Kalidawir. Saya meminta bantuan untuk menjelaskan karena saya mau tanya-tanya belum begitu paham. Terus saya di penilaian tindakan kelas ini saya mengambil dan membuat itu sesuai dengan RPP yang sudah saya ajarkan kepada anak-anak kelas 4. Jadi setelah itu saya meneliti di kelas 4 mengenai membaca surat Al-Falaq, meningkatkan nilai pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Islam Al-Mubarok seperti itu kemarin. Alhamdulillah dari Bapak dosen cuma direvisi sedikit mengenai judul. Jadi panjenengan benjing menentukan judul itu kalau saged jangan lebih dari 20 apa kemarin nggih. Kata. 20 kata nggih Mas Didi leres. Sampai lebih dari 20 kata. Terus panjenengan kalau saged di bawah 20 kata. Terserah panjenengan akan meneliti mengenai, tapi kalau saged panjenengan sesuaikan dengan RPP panjenengan. Keranten pada waktu di PTK ini panjenengan di pertemuan pertama ini akan membuat proposal. Terus panjenengan mulai sore ngantos dalu itu panjenengan selesaikan mengenai dari pendahuluan, kata pengantar, terus bab 1, bab 2, dan bab 3 seperti itu. Seperti membuat proposal seperti itu, proposal penelitian. Ya, seperti skripsi, Pak. Nggih, seperti skripsi, tapi nggih cakupannya lebih panjang skripsi, tapi kalau di PTK cuma seperti itu, ngoten Bapak Ibu. Terus besoknya itu mengunggah tugas ya ini proposal PTK. Terus panjenengan jam 6 sampai jam 8. Terus panjenengan galune niku kedah membuat PTK niku. Terus mulai sekarang panjenengan nggih persiapkan PTK-ne panjenengan. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah PNS yang sudah pernah membuat PTK monggo panjenengan saged damel meniku. Tapi kalau sing ingkang dereng
mempunyai pengalaman membuat, monggo panjenengan mulai dari sekarang jenengan tentukan, sesuaikan dengan RPP panjenengan dan sesuai pembelajaran panjenengan. Setelah itu panjenengan, setelah itu hari berikutnya ini ada dengan kedas presentasikan di lewat, insya Allah Bapak sudah pernah mengalami atau yang ingkang pembelajaran daring dari awal pandemi sampai sekarang, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa menyikapinya. Dan bentuknya pada waktu jenengan presentasi bisa dalam bentuk ini, PowerPoint atau flash atau prestige dan sebagainya. Monggo terserah panjenengan. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu batas akhir mengunggah tugas sebelumnya. Jadi seperti biasa untuk pengunggahan ini yang jenengan catat ataupun jenengan sikapi. Kalau sakit jangan sampai melebihi batas, karena kalau melebihi batas panjenengan nanti daripada jenengan disuruh remedi, panjenengan menguploadnya jenengan tepat waktu nopo atau di awal-awal, monggo terserah panjenengan. Setelah itu hari berikutnya mengunggah tugas proposal PTK dan instrumennya. Jadi instrumen yang jenengan damel pada waktu membuat PTK niku nopo. Nah, terniki jenengan upload mulai dari pukul 6 sampai pukul 8 niku. Setelah itu belajar mandiri terkait PTK, persiapan mempresentasikan proposal PTK itu seperti biasa. Batas akhir mengunggah tugas sebelumnya seperti itu. Jadi teng PTK niku ada nyamung 3 hari kalau saya kemarin seperti itu Bapak Ibu. Dari mulai tanggal 23 Juli ngantos 26 Juli keranten 25 kalau tidak salah itu harinya Minggu kemarin kalau tidak salah Bapak Ibu. Mungkin untuk PTK ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, monggo kalau ada yang mau disampaikan Bapak Ibu terkait dengan PTK. Batasan halaman, ada batasan berapa halaman enggak untuk PTK? Untuk halamannya itu ada sesuai dengan membuat skripsi menikah. Bapak Ibu untuk tugas saya, jadi untuk di PTK saya bukakan untuk tugas saya ini detailnya untuk saya. Seperti ini ada bahannya di LPTK sudah disebutkan, tapi panjenengan nanti juga akan menyelesaikan sendiri ya. Seperti ini Bapak Ibu, ini tugas yang dicontoh sebagai contoh dari LPTK, contoh proposal usulan penilaian tindakan kelas. Ini cuma contoh Bapak Ibu nggih, saged kelihatan nggih? Oke, bisa Pak. Bab pertama ada pendahuluan latar belakang seperti kita membuat skripsi menikah. Batasan masalah, tujuan penelitian, dan bab 2 teorinya pun nggih jenengan niku. Terus kalau pada waktu pembuatan PTK niku nggih sempat cemut-cemut soalnya dereng pernah membuat nggih. Tentunya 1 hari harus selesai itu ya. Nggih. Bukan seperti skripsi kita santai-santai itu tidak. Jadi kalau mungkin ini bab 3 seperti itu Bapak Ibu. Ada sampai ini ada sama daftar
Mungkin enten pertanyaan yang lain? Monggo Bapak Ibu. Pak Zainal sudah ahlinya loh PTK, Pak. Nggih, insyaallah ngoten. Nek kalau saya kemarin sempat bingung karena waktunya semalam kita proposal. Oke. Istri Adi, monggo. Bu Suryadi. Nggih. Menika ngaten Bapak. Kula kan saking TK. Lajeng napa menika untuk wau Pak RPP nipun nika khusus untuk pelajaran PAI menapa kalian pelajaran umum juga karena di samping guru PAI saya juga guru kelas. Terus menika ingkang dipun damel napa menika video pembelajaran menika pelajaran ingkang PAI saja. Napa bisa disertai dengan pelajaran umum misalkan pembiasaan sikap biasanya pun TK kan wonten koyok semacam di kegiatan awal niku kan wonten napa niku kados senam dan lain sebagainya niku kados pundi Pak napa khusus ingkang pelajaran inti di PAI saja ngaten Pak matur suwun. Monggo Mas Dedi saged menyambung. Oke. Untuk Bu Suryadi dan juga teman-teman semuanya, ini teknis ya, bahwa panjenengan semua ini tergabung ke dalam PPG PAI. Jadi tidak boleh ada campur tangan atau campur kurikulum antara PAI dengan kurikulum umum. Jadi jangan fokus saja ke dalam kurikulum PAI. Untuk TK termasuk nanti Prota, Promes dan lain sebagainya. Mulai dari sekarang mungkin Ibu bisa tanya ke kalau di Tulungagung ada yang namanya forum ya seperti KKG itu bisa tanya-tanya nanti di sana. Saya lupa namanya tapi kemarin Pak Hambali itu yang megang di Tulungagung untuk TK bisa tanya Pak minta ini Prota, Promes dan mungkin kurikulum ya SKL-nya SKL dan KI-nya nanti seperti itu. Jadi fokus panjenengan adalah di mata pelajaran pendidikan agama Islam karena berangkat panjenengan itu PPG adalah dari pendidikan agama Islam. Ngoten. Inggih Pak Dedi, matur suwun. Mangke kula tak konfirmasi kalian Pak Hambali nyuwun napa punika ngaten. Nggih. Nggih, matur suwun. Matur suwun Pak Arif. Nggih. Intinya kan Bapak Ibu saya menambahkan terkait tugas-tugas niki mboten usah jenengan pikirkan terlalu kayak piye ya ngoten jenengan mungkin saumpami mikirnya terlalu ngendeng terlalu jenengan mungkin malah kemarin kula panas ya pembelajaran kula disukani motivasi seperti itu keranten apa di kelas saya itu sampai ada yang sakit sampai ada yang seperti itu masuk ke rumah sakit keranten untuk menyikapi tugas-tugas itu intinya terlalu bagaimana nggih? Terlalu ngendeng seperti itu. Nyuwun sewu Bapak Ibu ya kan sekuat mungkin kalau mboten saged insyaallah ada kendala nggih ngoten kula saged membantu jebri ke saya arahkan intinya ngeten ngoten. Dados panjenengan pun gadai kayak piye mengke gak ndak iso engko ngoten ampun ngoten insyaallah kula yakin insyaallah panjenengan mengke saged ngoten Bapak Ibu nggih kula lanjutkan nggih selanjutnya untuk itu tadi mengenai PTK panjenengan mulai dari bab terus Pak Arif panjenengan sikapi monggo pripun jenengan pokoknya jenengan sesuaikan dengan RPP panjenengan ngoten Bapak Ibu nggih. Menyambung Pak Arif sebentar saja. Nggih monggo. Nggih. Bapak Ibu, maksud Pak Arif agar PTK panjenengan sesuai dengan RPP itu
Karena nanti kalau RPP-nya tidak jenengan sinkronkan dengan PTK, beda masalah, nanti jenengan buat RPP yang baru. Itu juga memakan waktu yang lama lagi. Jadi usahakan RPP panjenengan nanti juga jenengan sinkronkan dengan PTK, baik judulnya maupun apa yang ada di dalamnya. Kemudian PTK niku seperti apa ya, skripsi PTK, bukan apa itu yang hitung-hitungan, apa itu namanya, agak lupa saya. Itu yang penting intinya adalah mengobati masalah. Jadi jenengan cari masalah yang jangan begitu berat, cari saja masalah-masalah anak, misalnya jenengan meneliti kelas berapa, kelas 1 atau mungkin kelas 2 sampai dengan kelas 6 atau satu kelas ya. Itu kira-kira permasalahan si anak apa. Misalnya dengan menggunakan metode drill. Drill itu secara umum itu sudah banyak yang menggunakan tapi tidak apa-apa. Itu lebih memudahkan panjenengan. Misalnya anak-anak tidak kurang membacanya Al-Qur'annya kurang fasih, maka panjenengan jadikan itu sebagai PTK dengan menggunakan metode drill. Nanti yang umum-umum saja gitu. Jadi karena ini waktu, jenengan juga dikejar waktu, maka cari permasalahan-permasalahan yang sifatnya umum, singkat, yang panjenengan kuasai. Kemudian untuk penguploadan tugas maupun video itu usahakan setengah jam sebelum waktu itu berakhir jenengan sudah mulai ngupload. Ya kendala kita nanti jangan-jangan internetnya kehabisan, internetnya lemot, dan juga yang lain-lain, itu nanti berakibat kepada tugas remedi. Jadi beda nggih Pak Arif ya, kalau kita nilai remedi sama nilai asli yang kita dapatkan itu nanti rasane bentuknya, hurufnya juga beda. Kemudian kalau panjenengan mengusahakan untuk membuat PTK dari awal sampai dengan akhir, itu kalau itu hasil karya panjenengan piyambak itu sekitar 3 bulan, harus 3 bulan lebih itu untuk skripsi. Maka jenengan coba saja, sekarang kan banyak sekali yang tersedia di browser ya, di Google itu kan banyak sekali. Jenengan cari yang ringan saja, yang sesuai dengan RPP panjenengan, tetapi jangan edit, jangan lupa diedit namanya, kemudian nama SD-nya, kelasnya, itu pokoknya jenengan edit, jangan sampai nanti pas presentasi namanya masih nama SD yang lama, bukan SD panjenengan. Leres Mas Dedi, leres nggih leres niku. Kula nambahi sekedhik Mas Dedi nggih, saged panjenengan download atau lewat browsing atau lain-lain itu, pokoknya intinya panjenengan sesuaikan dengan RPP panjenengan, wonten Bapak Ibu. Terus untuk membuat PTK keranten, kita membuat PTK itu cuma semalam, kalau saya seperti itu. Nah, kemarin saya minta bantuan kepada forum KKG dan sebagainya, itu kendalanya seperti itu. Setelah itu saya meneliti tindakan kelas di SD saya sendiri, lebih cepat dan lebih kita bisa menyelesaikan. Contoh untuk ini yang saya presentasikan ini PTK KB1 konsep penelitian tindakan kelas seperti niki gadan kula kemarin. Ngeten niki. Ini punya kula piyambak dek wingi. Ya alhamdulillah nilainya tidak saged 100%. Dosennya cuma mengasih nilai 90. Wonten Bapak Ibu nggih. Terus panjenengan menawi saged ya panjenengan sukani peta konsep seperti biasa, monggo untuk resumnya seperti itu, monggo terserah panjenengan. Tapi untuk yang lainnya itu mengenai PTK nggih menika yang sudah disampaikan Mas Dedi menika sudah leres kaitannya tentang
browsing atau jenengan ngambil di Google, terserah panjenengan, tapi sesuaikan dengan RPP dan sesuaikan dengan penelitian tindakan kelas panjenengan di kelas atau di sekolah panjenengan. Ngoten Bapak Ibu. Mungkin yang lain. Untuk upload filenya dalam bentuk apa Pak? PDF? Untuk upload filenya seperti biasa Mas Didi, untuk uploadnya itu menggunakan PDF. Dari Word jenengan PDF kan, selain itu yang jenengan upload maupun ngoten. Tidak ada ukuran maksimal. Tidak ada gitu. Boten enten Mas Didi nggih, boten enten. Nggih. Monggo Bapak Ibu. Bu Asmara, mungkin ada yang perlu untuk ini lagi. Juga Pak Pandi, kelihatannya tidak bersuara, berarti sudah paham niki. Nggih. Bu Kalimatus Sahadah dari yang kemarin pindah ke Trenggalek. Nggih Pak, ini karena bingung, nggak paham, akhirnya diem. Ini sebenarnya dari Tulungagung kemarin Pak Arif, gelombang 2, tetapi beliaunya karena suatu hal, alhamdulillah dapat titipan amanah dari Kemenak, dari dinas kalau ada CPNS baru di Trenggalek, maka beliau mengikuti Trenggalek begitu. Ini termasuk teman-teman kita, seperjuangan kita nih. Nggih Mas Didi, nggih. Mungkin monggo Bapak Ibu untuk lokakarya selanjutnya. Boten enten nggih. Nggih, dilanjut dulu Pak. Nanti sambil kalau insyaallah kalau berjalan kalau ada. Nggih. Kula lanjutaken itu mengenai PTK yang ada di di lokakarya nggih ngapunten. Setelah itu kita akan melakukan tahapan yaitu teng perticing. Nah niku sesuai yang ada di layar niku. Di sini panjenengan benjing akan di sini panjenengan pelajari tentang nggih, mengenai kontrak belajarnya. Panjenengan baca sebelum panjenengan masuk ke yang lain. Soalnya jenengan intinya jadwal yang tertera di situ, penguploadan, pembuatan atau yang lain-lain, kalau panjenengan tidak lihat, jenengan nanti akan batas akhir penguploadan atau yang lainnya kontrak belajarnya. Untuk dosen saya kemarin untuk perticing itu ada Dr. Sri Wahyu MPD. Di sini saya ada beberapa hari dari mulai tanggal 1 sampai 3, 2 sampai 4 Agustus 2021 ini membaca kontrak belajar, mengunggah RPP yang sudah panjenengan siapkan, mempersiapkan kegiatan perticing, memastikan jaringan dan perangkat yang digunakan untuk berjalan dengan baik, minim gangguan. Seperti itu. Perticing bersama dosen dan guru pamong menggunakan video conference. Refleksi mandiri berdasarkan masukan dosen, guru pamong untuk persiapan ujian komprehensif. Jadi panjenengan RPP panjenengan mulai sing kula sanjane panjenengan mulai dari awal sampai tahap untuk perticing niku kedah karena ada pembenahan dan pembenahan itu akan masuk ke komprehensif. Ke UKIN tersebut pahami Ibu RPP panjenengan, PTK panjenengan itu sudah mendekati 100% benar, ngoten Bapak Ibu. Terus panjenengan mungkin kalau untuk
Karena di materi UKIN itu sudah tidak ada untuk pembenahan atau apa namanya ya, pembuatan itu tidak ada, karena yang dipakai itu RPP pada waktu PPL atau pair teaching tersebut, Bapak Ibu. Terus kaitannya RPP itu yang sudah saya sampaikan di awal tadi, panjenengan kedah istiqomah, maksudnya di kelas 4 tetap di kelas 4 mawon, boten usah berubah-ubah. Kanten hubungannya ada dengan PTK tersebut yang sudah panjenengan selesaikan itu. Kanten di UKIN itu nanti mulai judul bab pertama sampai bab terakhir itu panjenengan selesaikan, kalau tidak salah sampai kesimpulan ya, ngapunten, sampai kesimpulan. Terus PTK panjenengan itu ada kesimpulannya mengenai penelitian tindakan kelas panjenengan itu menemukan kesimpulan, atau maksudnya Mas Dedi di awal tadi, saumpami mengobati penyakit ngoten, penyakitnya itu sudah terobati ngoten Bapak Ibu. Mungkin itu untuk pair teaching. Monggo Oke, Bapak Pak Arif. Ibu. Untuk Oke. gambaran per teaching-nya Pak, seperti apa? Dengan dosen untuk dan pair teaching, gambarannya tadi Pak. Gambarannya niki kula tingali teng niki kan ada kontrak belajar, upload RPP, pelaksanaan pair teaching, remedial. Ngoten. Nggih, untuk di sini upload RPP-nya sama, nggih. Nah, di sini panjenengan nanti ada nilai dosen, nilai dosen 2, nilai guru pamong. Nah, seperti itu. Jadi yang menilai itu bukan cuma satu dosen, ngoten Bapak Ibu, nggih. Jadi ada dosen, ada guru pamong, ngoten. Berarti nanti Pak, itu live nggih. Live Zoom. Wah, untuk prakteknya itu ya, prakteknya. Untuk prakteknya nggih, kalau untuk penguploadannya seperti itu Mas Dedi. Untuk penguploadannya seperti itu. Jadi di sini saumpama saya membaca surat Al-Falaq ngoten niku, panjenengan tinggal sesuaikan harinya, tanggalnya itu harus sesuai dengan panjenengan pada waktu akan melaksanakan pair teaching tersebut. Terus cuma mengedit tanggalnya mawon ngoten. Di sini udah unggah RPP dan file lainnya, maksudnya file lainnya itu ada LKPD-nya. Coba kula bukakan punya saya. Oke Pak Arif, nanti untuk ini Pak, di video konferensi nanti itu apakah mahasiswa itu yang praktek mengajar seperti umumnya kita pas kita kuliah itu, apa cuma kita mempresentasikan RPP saja? Apa dari keseluruhan dari awal sampai akhir kita mengajar? Untuk pair teaching ini dari mulai salam pembuka, ngantos pengkondisian, mulai berdoa, memotivasi untuk belajar, menyampaikan materi, menyimpulkan, seperti itu nampo Mas Dedi. Setelah itu nanti panjenengan untuk Palkompre itu belum berhadapan dengan Bapak dosen, tapi kita pada waktu saya kemarin itu yang berhadapan dengan mahasiswa di kelas saya, ngoten Bapak Ibu Guru. Oke. Ini mengenai RPP saya, di sini itu ada menggunakan YouTube ya. Akun YouTube ini kalau sakit punyanya panjenengan Kiamba. Terus mungkin senes gadane panjenengan, yaitu nanti akan terkena plagiasi seperti itu. Dari mulai dari pertama panjenengan di sini ada LKPD-nya atau media pembelajarannya jenengan tempel.
mengenai LKPD-nya seperti ini, seperti yang kula niki. Ya kelihatan Bapak Ibu nggih. Boten kelihatan Mas Dedi. Boten Pak, itu settingannya hanya satu aplikasi yang diizinkan untuk dibuka. Ngoten. Oke. Nggih, Mas. Ya, nanti Nggih, bisa kalau mungkin ada yang perlu untuk di-share nanti bisa di grup oh siap Mas Dedi, nggih Mas. untuk bahan belajar nanti. Nggih. Untuk pair teaching-nya seperti ini yang sudah saya buka, nggih. Nah di sini ada waktu mulai ini saya tanggal 3 Agustus jam 1, waktu selesainya jam 4 join meet. Nah di sini nanti panjenengan ada catatan pair teaching sampai membuat surat al-falaq, nilai pair teaching ini punya saya, link rekamannya itu ada. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu wonten pertanyaan? Mas Dedi, pripun untuk materi pair teaching ini? Dilanjut dulu, Pak. Oh, ngoten nggih. Nah, itu yang ada di menu pair teaching, kalau panjenengan insya Allah penguploadan penyelesaian tugas-tugas itu sesuai dengan materi dan sesuai dengan waktunya, insya Allah panjenengan boten enten remedial, ngoten Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Soalnya lek panjenengan mungkin telat, mungkin karena dosennya mungkin tidak sama, karakternya tidak sama, panjenengan sikapi untuk kelasnya panjenengan, mungkin salah satu untuk mengingatkan atau pripun sudah mengupload tugas semuanya atau bagaimana, monggo itu tergantung di kelasnya panjenengan, ngoten Bapak Ibu. Itu mengenai untuk di menu pair teaching. Setelah itu kita akan masuk preview atau preview perangkat dan PTK. Nah, di sini isinya itu sesuai dengan kontrak belajar, jenengan baca. Kontrak belajar ini ada menilai teman sejawat. Nah, niki panjenengan pada waktu ini diharuskan untuk menilai teman panjenengan, saumpami yang presentasi hari ini saya yang menilai Mas Dedi, seperti itu. Jadi sebaliknya Mas Dedi belum tentu yang menilai saya, tetapi saged Mas Dedi yang menilai dari Bu Anif atau Pak Agus atau yang lainnya, seperti itu. Jadi panjenengan sesuaikan dengan nggih nyuwun sewu saderenge kalau menilai nggih jenengan konsultasi dengan temannya panjenengan, maksudnya kalau saged jangan sampai melebihi dari dosen, ngoten ngapunten saderenge Bapak Ibu. Nanti kalau melebihi dari dosen, sama dosen pamong atau guru pamongnya menilai cuma 90, jenengan menilai 95, nanti panjenengan yang menilai itu panjenengan dihubungi ada pertanyaan. Kok panjenengan menilai dari sampama menilai Pak dosen atau guru pamongnya cuma 90, jenengan nilai 95. Jenengan dari sudut pandang apa menilai 95? Seperti itu. Jadi panjenengan menilainya itu kalau saged di bawahnya dosen, seumpama Pak dosennya menilai 90, jenengan menilai 89 atau seperti itu, monggo terserah panjenengan, ngoten. Itu pengalaman saya. Selanjutnya nilai review. Di sini seumpama menilai teman sejawat, saya bukakan di sini perangkat pembelajaran,
penilaian tindakan kelas. Menunya ada ini perangkat pembelajaran, menunya apa di situ nanti jenengan buka. Nah, seperti ini, nilai review, nilai guru pamong, nilai mahasiswa, seperti itu. Untuk penilaian tindakan kelas, seperti biasa, agak kendala ngapunten, asik sangat berjalan nih. Pripun, mungkin sebelum saya lanjutkan, wonten pertanyaan nggih, Bapak Ibu? Ada, Pak. Nggih, pripun? Nggih. Ya, terima kasih. 2 pertanyaan, Pak, dari awal sampai akhir ini. Mumpung belum lanjut. Nggih. Yang pertama, nggih, tentang membuat resume itu apa harus seperti yang di pendalaman modul kemarin itu membuat peta konsep? Apa di Lokakarya ini juga seperti itu? Terus pertanyaan yang kedua, untuk menentukan tema dalam RPP itu karena berkesinambungan disesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang realita atau bebas, Pak, temanya. Terima kasih 2 pertanyaan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab untuk yang pertama, untuk meresum itu jenengan menggunakan peta konsep juga boleh, mboten nggih juga boleh. Tetapi untuk pengalaman saya, tetap saya sesuaikan ada peta konsepnya. Setelah itu saya meresum seperti itu. Yang penting panjenengan meresumnya itu nanti jangan sampai mungkin di akhir-akhir itu untuk plagiasinya di LMS saya itu diturunkan cuma 50 kalau tidak salah itu untuk nilai plagiasinya. Jadi untuk nilai plagiasi di resume itu cuma awal-awal itu 70, tapi untuk akhirnya karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan, kalau nilainya plagiasi terlalu tinggi nanti tidak akan selesai seperti itu. Terus kemarin itu diturunkan menjadi 50 kalau tidak salah seperti itu di LPTK seperti itu. Terus untuk mengenai pembuatan RPP, kalau bisa sesuaikan yang sudah panjenengan laksanakan pada waktu pembelajaran. Jadi nanti panjenengan untuk dosen panjenengan di awal-awal akan ditentukan mengenai RPP luring atau RPP daring. Jadi panjenengan nanti nggih kedah tangkut atau tanya, kalau RPP-nya daring dari mulai awal sampai akhir kalau bisa jenengan daring. Nah, sedangkan kalau RPP-nya panjenengan luring mulai dari awal sampai akhir ujian kompre panjenengan juga menggunakan luring seperti itu. Terus nanti kalau panjenengan mulah malih awal RPP-nya daring, setelah itu kok penak luring nggih. Saya panjenengan owahe menjadi luring. Nah, itu akan jenengan nanti akan banyak permasalahan. Banyak permasalahannya apa? Kalau RPP-nya itu daring, itu soal-soalnya akan menggunakan Google Form dan lain-lainnya seperti itu. Tetapi kalau luring mengenai LKPD, mengenai soal dan kelengkapan RPP itu kan juga berbasisnya luring seperti itu. Jadi panjenengan sinkronkan
mulai dari awal sampai akhir. Nanti kalau sudah masuk ke lokakarya, panjenengan perjelas dengan Bapak dosen atau Ibu dosen, panjenengan tangkut teng grup mungkin atau dijelaskan, karena hari ini alhamdulillah masa-masa pandemi dan anak-anak sudah diperbolehkan masuk. Alangkah mudahnya bagaimana, tetapi karena ini kita melaksanakannya sistem daring, kemarin saya dari LPTK ya tetap daring seperti itu. Mungkin itu tambahan mengenai RPP. Jadi pembuatan RPP kalau bisa jenengan sesuaikan dengan seumpamanya kelas 4 materi pertama pembelajaran yaitu membaca surat Al-Falaq. Setelah itu pertemuan kedua kalau tidak salah mengenal Allah dan Rasulnya, subtema mengenal Allah melalui alam semesta, mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan lain-lain tersebut. Jenengan sesuaikan dengan realita pembelajaran pada waktu panjenengan mengajar, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin yang lain itu sedikit tambahan atau sedikit jawaban dari saya. Mungkin Mas Dedi sakit menambahkan. Mohon maaf Bapak, tanya dulu, sakit nggih? Nggih, monggo Bu. Dalam peer teaching nanti, pembuatan video itu pakai siswanya atau kita sendiri yang dikumpulkan ke itu LMS? Kita dengan siswanya juga Bu. Jadi kedua-duanya. Betul, pada waktu jenengan umpami jenengan seperti ini kita Google Meet seperti itu jenengan rekod, jenengan rekam, setelah itu jenengan Nggih Pak, matur suwun. Mungkin itu. Anu Pak Arif, kalau pengalaman jenengan, halo Pak Arif, kalau pengalaman jenengan berarti pembelajaran daring, ini berdasarkan pengalaman itu, karena sekarang sudah tatap muka itu kita istilahnya kalau boleh memilih itu berarti mudah luring Pak ya? Nggih, mudah luring ngoten. Soalnya ini kan sudah anak-anak sudah bisa tatap muka. Insya Allah kalau seperti ini insya Allah nanti akan mempermudah panjenengan penggunaan. Tetapi nggih duka nggih intinya nanti jenengan perjelas pada waktu sudah masuk ke lokakarya panjenengan apa namanya nggih tanya ke dosen kaitannya prakteknya itu daring apa luring, ngoten Bapak, ngoten yang saya. Tapi untuk saya, untuk pengalaman kemarin itu karena belum boleh memasukkan siswa seperti itu, maka sistemnya daring, ngoten Bapak. Terima kasih Pak Arif. Nggih. Mungkin wonten yang lain mengenai sampai review nih, review untuk perangkat pembelajaran. Pak, saya mau tanya. Oke. Halo, Pak Arif. Monggo. Ngeten, kalau RPP-nya, misalkan saya memilih pakai RPP daring, itu nanti apa saya PPL-nya itu juga via daring? Maksudnya saya enggak datang ke sekolahan, anak-anak pakai Google Map atau Zoom gitu? Apa seperti itu? Nggih, kalau panjenengan RPP-nya daring, panjenengan mungkin prakteknya juga daring. Keranten lek panjenengan tapi nggih niku wau sampun kula jelaskan di awal sebelumnya panjenengan tanya ke dosennya bagaimana ngoten soalnya nanti kalau untuk boten sesuai dengan RPP-nya panjenengan mungkin gini ku tidak mulah malih ngoten RPP-nya. RPP-nya daring tapi jenengan ngajarnya luring kan lucu kan ngoten maksud kula kan ngoten. Ngoten niku Ibu. Nggih. Nggih. Makasih Pak. Nggih, sama-sama Bu. Mungkin yang lain monggo.
Mboten enten nggih? Terus di menu review itu ada yang pertama itu perangkat pembelajaran, karena ada beberapa, setelah itu PTK, panenak sampai upload instrumen PTK ini panjenengan sampai itu, Pak Ibu. Saya lanjutkan jadi lokakarya itu komprehensif. Nah, di menu komprehensif ini ada menu kaitannya seperti biasa, kontrak belajar, bahan ujian, pelaksanaan ujian. Ini yang akan menentukan itu adalah LPTK, sampang panjenengan LPTK Ponorogo, nggih Ponorogo. Untuk dosennya penguji itu ada dosen dan ada guru pamong seperti biasa. Terus di sini ada kontrak belajar seperti biasa, panjenengan waos, panjenengan amati, kersane panjenengan nanti pada waktu kompre itu tidak ada kendala dalam melaksanakan atau mengupload file-file yang ada di komprehensif tersebut. Ini kalau saya Kamis 5 Agustus itu mengunggah RPP 3 dan perangkatnya sampai mempersiapkan diri untuk uji kompre seperti itu Bapak Ibu. Jadi panjenengan nanti pada waktu kompre ini akan berhadapan langsung. Jadi jenengan satu-satu, bukan seperti di awal perticing jenengan saged ditingali dari teman-teman kalian, tapi kalau di komprehensif nanti individu per individu, jadi satu-satu yang jenengan diamati atau diperhatikan mengenai gaya mengajarnya panjenengan, menyampaikan materi ajar dan sampai mengkondisikan siswa dan lain-lain sampai mengkondisikan tugas-tugas dari siswa tersebut. Setelah itu panjenengan di akhir itu akan ada namanya kesimpulan dari selama panjenengan mengikuti PPG, kendala-kendala apa jenengan ditangguti sama dosen pada waktu penguji kompre tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu untuk masuk kompre terakhir itu di menu lokakarya. Setelah itu nanti saged saya bukakan teng PPL nopo PPL benjing mawon pada waktu mawakan PPL, monggo kula nyemanggakne. Ya, lokakarya dulu saja Pak, biar tidak campur baur. Nanti kan masih lokakarya dengan segini banyaknya tugas-tugas. Nanti kalau ya bertahap saja Pak, bertahap biar kita tetap bisa nyambung. Bu Tutiful tadi kayaknya mau bertanya. Silahkan, monggo. Selalu siap membantu panjenengan renjang-renjang menyelesaikan atau masukan saran pada waktu panjenengan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas panjenengan. Kula selalu siap dalam memberi tugas-tugas atau memberikan masukan seperti itu, monggo. Bapak Ibu mungkin malah mumet nopo malah bingung nopo pripun niki penjelasan malah pinter Pak seperti itu. Saya yakin malah pinter. Jenengan semoga kita sama-sama mendapatkan kemudahan dan terakhir kita mendapatkan kelulusan dan mendapatkan keberkahan ilmu pada waktu itu.
pembelajaran di PPG tahun ini. Monggo Bapak Ibu, Inggih. menawi enten pertanyaan atau kebingungan, monggo. Oke Bapak Ibu, masih saya buka untuk sesi tanya jawab terkait Inggih dengan Pak apa yang Dedi, telah Pak Ari. disampaikan tadi. Oke, monggo Bu Tutiful bisa dilanjutkan. Inggih. Ya, alhamdulillah tadi kepencet tapi akhirnya bertanya Pak. Bertanya karena nggih bingung. Inggih. Itu nun sewu yang RPP itu yang kita buatnya itu jumlahnya berapa nggih? Sepertinya itu tadi kok banyak sekali, ada RPP 1, RPP 2 ngaten. Yang pertama menika, yang nomor kalih PTK yang harus kita persiapkan, yang harus kita nanti unggah itu hanya 1 PTK atau mungkin ada lebih dari menika. Mungkin pertanyaan sementara menika, matur sembah nuwun. Nggih, ngapunten Ibu, untuk pertanyaan pertama mengenai RPP. Terus RPP menika sistemnya kalau di LMS LPTK IAIN Kediri itu menggunakan RPP yang bukan RPP daring, tapi RPP yang lama itu loh Bu, maksudnya yang berlembar-lembar itu. Karena kan di situ kalau RPP 1 lembar itu kan tidak ada penjelasan melalui pendahuluan, kegiatan inti, terus sampai penutup, di situ kan tidak ada. Tetapi kalau di RPP yang berlembar-lembar itu dari mulai KD, indikator, dan lain-lain itu sampai tujuan pembelajaran, sampai LKPD-nya di situ kan ada. Terus yang dipakai di LPTK Kediri itu Bapak Ibu. Jadi panjenengan siapkan, kalau saya niki menurut saya panjenengan siapkan yang RPP yang berlembar-lembar itu. Bukan yang RPP apa namanya itu Mas Didi nggih. RPP 1 lembar itu RPP daring ya Mas Didi. Nggih, RPD. Nggih, RPPD niku. Dados teng mriku kan namung singkat, dados Pak dosennya tidak bisa menilai dari menu-menu yang ada di RPP itu apa aja, tidak bisa menilai sedetail itu. Jadi panjenengan sudah membuat RPP yang lama itu, yang sebelum RPPD itu. Terus yang kedua untuk PTK itu 1 Ibu ya. Dari awal sampai uji UKIN nanti panjenengan cuma 1, PTK-nya itu jenengan persiapkan sedemikian rupa biar PTK-nya panjenengan saged dinilai dosen dengan nilai yang maksimal seperti itu. Ngoten Ibu untuk PTK. Nggih. Monggo yang lain. Pripun? Oke, monggo Bapak Ibu, jika masih ada yang perlu untuk dipertanyakan. Satu lagi Bapak. Monggo. Yang dinilai dalam kemiripan dokumen itu maksudnya plagiat itu kan kita resume kadang ketik sendiri. Apa yang dinilai itu itu yang menyebabkan apa yang copy paste, apa yang apa toh maksudnya yang membuat besarnya mungkin Mas Didi Mas Didi sangat menambahkan untuk plagiat. Oke, terima kasih Pak. Untuk plagiasi itu kalau dalam bentuk tulisan atau resume, jadi hati-hati panjenengan ketika menuntut satu dokumen yang di dalamnya harus menyertakan izin, ya. Jadi izin
kok tidak panjenengan? Biasanya ada dalam bentuk docs atau PDF. Itu ada, kita harus izin dulu kepada pemiliknya. Jadi kalau kita tidak izin, kemudian kita cuma copy paste, berarti sah, itu plagiasi. Atau mungkin juga dokumen-dokumen yang Word yang kita download dari dari Google, itu kalau kita cari atau nanti Bapak Ibu dosen menggunakan aplikasi plagiasi, nanti kelihatan. Jadi berapa persen plagiasinya, tapi itu bisa disikapi. Masih bisa, insya Allah masih bisa disikapi untuk menghilangkan plagiasinya. Akan tetapi kalau nanti panjenengan mendownload video, jadi mengambil video milik orang lain, walaupun videonya itu hanya beberapa detik atau menit saja, kemudian panjenengan masukkan ke video panjenengan, itu nanti dari pihak YouTube sudah menganggap video panjenengan tidak bisa ditayangkan. Ngoten nggih, jadi terkena copyright kalau dalam bahasa YouTube-nya copyright, karena mengandung hak milik orang lain, dan itu oleh YouTube memang benar-benar dilarang. Jadi ada dua nggih Bu, Pak, kalau mengambil PTK usahakan nanti benar-benar panjenengan cek keabsahan dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau video mohon dengan sangat, walaupun nanti bentuknya seperti apa, usahakan dari panjenengan piyambak. Insya Allah nanti kita bantu share, kita bantu carikan untuk aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan plagiasi. Itu nanti kita share di grup Pak Arif ya, insya Allah seperti itu. Nggih Mas Dedi. Kalau insya Allah untuk resume, kalau resume itu panjenengan copy paste dari modul, saya rasa kok tidak terkena plagiasi ya. Kalau modulnya nanti bisa di copy, bisa di paste, itu insya Allah kok di luar plagiasi kalau itu. Karena kan pengambilan naskah kita kan dari modul. Kalau dari modul kemudian kita jadikan resume kemudian terkena plagiasi, berarti kan ya modulnya juga ada plagiasinya, seperti itu. Jadi plagiasi nanti sekiranya panjenengan ambil kalimat, kata, atau mungkin PTK dari milik orang lain. Seperti itu, Pak. Nggih, matur sembah nuwun, Bapak. Untuk tambahan saya sedikit Mas Dedi nggih, ngapunten, untuk menambahkan, untuk meresum, saumpama tadi sudah saya membuka modul, saumpami membuka di awal tadi, kita meresum di sini kan ada KB1 atau KB2 atau KB3 dan selanjutnya itu nanti kalau di LPTK IAIN Kediri, kalau kita membuat atau meresum itu mengcopy paste dari, seumpami kita KB1, kita sudah membaca dari halaman pertama sampai habis, kita sudah baca, kita tinggal meresum. Setelah itu menentukan resuman kok wis kesel, ngoten jenengan punya inisiatif copy paste. Itu pengalaman saya, kemarin saya sempat seperti itu, menggunakan seperti itu, copy paste. Nah ternyata pada waktu besoknya gitu, tadi malamnya sudah saya persiapkan, terus paginya saya upload. Nah di tengah jalan mungkin antara jam 9 atau setengah 10 itu saya upload, saya buka lagi, plagiasinya itu sudah 78 atau berapa gitu. Saya kaget loh, kok juga terkena plagiasi, padahal itu saya cuma ngambil dari modul. Nah, terus itu ternyata pada waktu sorenya kita video konferensi dengan Bapak dosen, dikatakan walaupun Bapak Ibu copy paste dari modul, karena modul di sini juga ada plagiasinya, terus
panjenengan kedah membuat atau meresum sendiri ngoten. Terus di LPTK saya pengalaman saya seperti itu. Untuk besok panjenengan tanya mboten napa-napa jenengan tanglet mawon ke dosennya, Pak, ini kalau beberapa kalimat ini langsung saya copy paste itu apa boleh, apa terkena plagiasi ngoten, insya Allah nanti lebih jelas seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau nanti panjenengan sudah meresum banyak tetapi terkena plagiasi, jenengan nanti akan membuat lagi dan membuat seperti itu. Tetapi alangkah baiknya kalau panjenengan uploadnya lebih awal, jenengan nanti plagiasinya sedikit. Tapi kalau nanti panjenengan uploadnya file panjenengan itu di akhir-akhir, panjenengan nanti plagiasinya karena sudah yang mengupload itu sudah dari beberapa mahasiswa, jenengan akan terkena plagiasi semakin tinggi. Ngoten. Itu pengalaman dari saya. Seperti itu, Ibu atau Bapak. Monggo yang lain. Oke, Pak Irwan, monggo masuk. Kalau ndak ada, ini yang terakhir itu nanti jenengan pada waktu di menu ini sudah nampak nggih? Di menu itu ada lokakarya, PPL, chat, rekap nilai, similarity chat, halaman utama. Jadi panjenengan ini bisa panjenengan itu direkap nilai ini. Jadi jenengan lulus atau tidaknya mungkin jenengan ada di rekap nilai ini. Ngoten. Nggih. Niki paham napa dereng ngapunten? Sampai sini untuk rekap nilai ini. Terus mungkin nanti sampang dereng lulus ngoten jenengan menyelesaikan di sini ada remedial. Ada remedial ngoten niku. Oke, insyaallah sudah sama paham kalau soal nilai, Pak. Pripun? Oke, Pak Irwan. Ibu, monggo. Yang angkat tangan. Apa kepencet ini? Baik, Pak Arif, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi bisa di keynote saja. Ngoten nggih. Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan materi di lokakarya pengalaman saya itu saya napa nggih cuma bisa memberikan sedikit penjelasan mengenai materi-materi yang ada di lokakarya seperti itu. Insyaallah panjenengan mungkin mulai dari awal sampai akhir di modul lokakarya ini nanti akan lebih jelas setiap tatap muka dengan Bapak dosen, jenengan langsung bertanya, ndak usah jenengan malu-malu. Maksudnya nanti lah kalau jenengan malu-malu, jenengan mengalami kendala masalah, terus jenengan nanti di akhir suruh mengerjakan remedi ya. Karena lebih baik tidak remedi bisa menyelesaikan tugas yang lainnya. Karena di lokakarya ini kalau pengalaman saya itu sangat memeras keringat, itu maksudnya seperti itu. Ini bukan saya ngeden-ngedeni atau apa, enggak, ini karena berdasarkan pengalaman saya. Kalau kemarin di pendalaman materi kita kendalanya cuma insya Allah cuma pretest, tes akhir modul seperti itu. Mungkin kendalanya cuma itu. Tapi kalau di sini kita dituntut membuat tugas-tugas itu sesuai dengan tepat waktu dan tugas-tugas mandiri seperti itu. Jadi tidak ada untuk di sini di lokakarya ini tugas kelompok, ngoten tidak ada karena sistemnya individu pribadi ngoten Bapak Ibu.
Mungkin itu penjelasan dari saya, Mas Dedi. Pripun? Oke, disampaikan terima kasih Pak Arif, dan untuk kedepannya nanti masih ada proses UKIN dan UP. Kalau nanti bisa ada waktu, insya Allah nanti kita PPL sambungkan. Oh iya, PPL, kemudian UKIN, ada UKIN di situ, UKIN, UP. Itu insya Allah nanti kita sehabis ini, insya Allah kita sambung lagi. Dan bagi Bapak Ibu mungkin yang dirasa masih agak bingung tentang hal-hal apa yang perlu untuk kita siapkan, tadi yang pertama adalah perangkat pembelajaran, dan itu yang pasti. Kemudian ada PTK, itu di waktu-waktu luang panjenengan bisa mempersiapkan lebih dini, dan yang tidak kalah penting adalah channel YouTube masing-masing dari kita. Dan insya Allah bila mana panjenengan membutuhkan tenaga, membutuhkan bantuan untuk pembuatan video pembelajaran, kebetulan saya besok itu Senin sama hari Rabu itu ada kegiatan lomba di kantor Kemenak Kabupaten Tulungagung jam 8 sampai jam 10. Bisa misalnya kalau Bapak Ibu ada waktu, monggo bisa ke masjidnya Kemenak. Setelah saya selesai acara jam 10, nanti kita bantu untuk pembuatan video pembelajaran. Atau mungkin nanti juga bisa minta bantuan ke orang-orang terdekat dari kita, itu juga monggo. Yang penting untuk hal-hal yang perlu untuk kita siapkan di awal, lebih baik kita siapkan. Jangan sampai nanti ketika dibutuhkan kita belum siap, sehingga yang tadinya kita konsentrasi fokus di satu masalah, konsentrasi kita malah semakin melebar kemana-mana. Jadi alangkah indahnya kalau kita sudah punya rumah, YouTube-nya, channelnya sudah punya, kemudian kita tinggal memasukkan apa saja yang ada di dalamnya. Insya Allah sekali lagi kalau butuh nanti bisa WA. Kemudian kalau mau bertemu nanti insya Allah hari Senin dan Rabu saya di Kemenak. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Arif dari mahasiswa LPTK IAIN Kediri atas sumbangsih ilmunya, dan juga kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang Bapak Ibu berikan. Mudah-mudahan satu doa kita bersama, mudah-mudahan pelaksanaan PPG Daring 2021 ini dari Kabupaten Tulungagung, baik gelombang 1 maupun gelombang 2, mendapatkan hasil yang maksimal, lulus semuanya, dan insya Allah nanti kita bertemu lagi di proses pemberkasan. Insya Allah. Terima kasih. Sampai di sini. Nanti ada hal-hal yang kurang jelas bisa dilanjutkan di chat grup kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.